hitung-hitung.
Umat Tuhan yang kekasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di malam hari ini Tuhan, kami datang beribadah secara bersama-sama dalam rangka ibadah keluarga. Tepatnya hari Rabu 25 Agustus 2021. Saatnya kami akan mendengarkan berita firman Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan dalam ibadah keluarga malam hari ini, kami semua yang duduk bersama-sama dalam persekutuan dengan Engkau, baik dalam rumah Tuhan malam hari ini, maupun di rumah masing-masing jemaat, kami mohon kepadamu, berilah kami kemampuan tuntunan Roh Kudus, sehingga firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat kebesaran dan keagungan Tuhan, cinta kasih sayang Tuhan yang tak berkesudahan melingkupi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 91 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur 91 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Umat Tuhan silakan duduk. Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan ini kita melihat dari judul atau lembaga Alkitab memberi judul dalam lindungan Allah.
Di masa pandemi sekarang ini, banyak orang yang mencari aktivitas atau kegiatan, misalnya menanam tanaman hidroponik. Pasti kita semua tahu, bahkan mungkin ada Bapak Ibu di rumah yang menanam tanaman hidroponik di masa pandemi ini untuk menghilangkan kejenuhan, kekhawatiran, apalagi orang-orang tua kita yang lanjut usia. Salah satu cara mereka untuk menghilangkan kepenatan, kebosanan dengan menanam tanaman hidroponik. Selain itu juga musim bunga-bungaan. Saya memperhatikan di awal pandemi orang mulai berbondong-bondong mencari bunga-bunga, menanam di halaman pekarangan rumah. Bagi kita yang mempunyai pekarangan yang luas, mungkin di samping itu kita menanam bisa pohon jeruk, pohon mangga. Hari demi hari ketika kita memperhatikan semua jenis tanaman yang kita tanam, saya sebutkan tadi, tidak terasa semakin pohonnya bertambah tinggi, bertambah besar, dan menghasilkan buah. Disinilah kita mengakui bagaimana karya dan campur tangan Tuhan yang menjadikan benih yang kecil bisa memberikan pertumbuhan, bisa dinikmati dalam waktu yang cukup panjang, dan itu butuh proses. Saya pernah mengatakan dalam ibadah PKP, kalau tidak salah, ada cucu-cucu yang mengatakan, Oma lebih baik uang yang Opa beli material untuk tanaman hidroponik, mungkin kalau kita ke pasar Pabayang-Bayang, Opa, sudah 1 trek itu sayur-sayuran. Karena cucu melihat bahwa bukan sedikit biayanya untuk menanam tanaman hidroponik. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, demikian juga pemazmur dalam pembacaan kita malam hari ini tidak hanya mengakui karya dan campur tangan Tuhan, tapi juga merespon bagaimana kebaikan Tuhan. Ayat 3 sampai ayat 13 jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita membaca tadi, di sana menunjukkan bagaimana perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pemazmur juga menegaskan bahwa hanya Tuhan satu-satunya perlindungan kita yang sejati. Mari kita perhatikan ayat 1. Sebelum pembacaan kita malam hari ini, pada ayat 1 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bahwa mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berlindung kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena hanya dekat dengan Allah saja kita akan tenang. Begitu kan ada pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dengan situasi dan kondisi sampai saat ini dengan pandemi, ya pasti masih ada perasaan kekhawatiran, kecemasan, jangan-jangan nanti saya kena COVID. Tapi melalui pembacaan firman Tuhan malam hari ini mau mengajak kita, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berlindung kepada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ada ketenangan dalam batin kita. Tentunya dalam keseharian kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semua ini punya aktivitas yang berbeda-beda. Ada sebagai seorang pegawai, ada sebagai seorang wira swasta, pengusaha, dan lain-lain sebagainya.
Dari pagi sampai malam kita pulang bekerja hari demi hari. Mungkin sebagian orang akan beranggapan bahwa itu hanya rutinitas dalam hidup kita sebagai manusia. Itu hanya semacam hukum alam saja, atau sudah semestinya demikian. Tetapi melalui pemazmur ini kita belajar bahwa hal-hal rutin sekecil apapun yang kita lakukan, apakah kita menyadari bahwa itu semua karena campur tangan Tuhan? Jangan kita beranggapan bahwa saya mampu kok, saya sanggup kok, dalam seminggu saya bisa bekerja, saya bisa ke kantor, saya sehat sampai saat ini karena kekuatan saya. Itu salah. Kita harus menyadari bahwa semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah lupa bersyukur. Sekecil apapun yang kita rasakan, semua karena Tuhan. Kita bisa bangun pagi. Nafas hidup itu sangat berharga. Apakah respon kita? Apakah kita berdoa kepada Tuhan atau malah kita melupakan Tuhan? Semakin banyak ujian-ujian tantangan hidup, di sana seharusnya kita melihat bahwa itulah cara Tuhan memproses kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Umat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika hati kita hormat dan taat kepadanya, menurut pemazmur, inilah yang akan memampukan kita untuk tetap bertahan dan jangan kita mudah berbalik daripada Tuhan. Ini teodis dari pemazmur, persoalan hidup adalah suatu kenyataan, tapi pertolongan Tuhan, ya dan amin. Untuk kita semua jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya mau mengatakan bahwa jangan sekali-kali kita menggerutu. Jangan sekali-kali kita berkeluh kesah, menyalahkan Tuhan. Kenapa dan kenapa selalu ada masalah. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, mari kita perhatikan ayat yang ke-13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dari ayat ini mau mengatakan bahwa ujian-ujian iman itu akan selalu ada. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak ujian-ujian iman. Tetapi melalui ayat yang ke-9, coba kita perhatikan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Tuhan perlindungan kita satu-satunya yang sejati. Apapun saat ini yang kita gumuli, apapun saat ini yang kita khawatirkan, apapun saat ini yang selalu kita bawa di dalam doa, mari datang kepada Tuhan. Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya. Semakin banyak ujian, kita semakin dewasa di dalam iman. Tetapi kalau kita tidak mampu melewati semuanya itu, maka kita menjadi orang yang putus asa. Kita menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Di mana Tuhan yang saya sembah itu? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui pembacaan kita malam hari ini, saya mau mengatakan kepada kita semua, agar kita tetap menghayati akan apa yang dirasakan oleh pemazmur, bahwa betul-betul karya pemeliharaan Tuhan tak berkesudahan melingkupi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya.
sepanjang kita tetap mengandalkan Tuhan, maka apapun badai-badai, kerikil-kerikil kecil maupun besar, kita pasti akan mampu untuk melewatinya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Meresponi akan firman Tuhan, kita lakukan Gita Bakti 233 ayat 1 dan 5. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa setia memelihara akan kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dalam sepanjang kehidupan kami ya Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui pemeliharaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing. Secara khusus di masa pandemi saat ini yang belum berakhir, Engkau selalu setia memelihara kami umat-Mu. Kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah kami satu-satunya, tumpuan dan harapan kami, yang selalu mempedulikan anak-anak-Mu di tengah-tengah ketidakpedulian kami dalam hidup ini. Allah yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Allah yang selalu mengasihi kami di tengah-tengah kami tidak mengasihi sesama kami. Di samping itu ya Tuhan, dalam perjalanan dan pengiringan kami sebagai anak-anak-Mu, kami akan menghadapi ujian-ujian iman, tantangan-tantangan hidup, yang membuat kadang-kadang kami harus putus asa, kecewa dan marah. Melalui ayat pembacaan kami malam hari ini, bahwa semua itu harus kami jalani dan kami lalui. Tetapi disitulah semakin kami dekat dengan Tuhan, semakin banyak ujian-ujian iman, dan Tuhan mau melihat sejauh mana kami berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap senantiasa sabar, mampu untuk melewati semua ujian-ujian iman, kami tetap berhikmat di dalam segala hal. Tumpuan dan harapan kami hanya kepada Tuhan. Kami tidak lari kepada manusia, tetapi kami mencurahkan segala keluh kesah kami, bahwa Engkaulah satu-satunya perlindungan kami yang sejati. Oleh karena itu ya Bapa, hamba-Mu mendoakan dan menyerahkan buat jemaat Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tetap melawati mereka, memberikan kesembuhan dan pemulihan,
Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan sehingga mereka boleh melihat mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berduka. Dari minggu lalu sampai minggu ini, jemaat Tuhan satu persatu merasakan duka cita yang mendalam atas kepergian orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Secara khusus dalam minggu ini berturut-turut ya Tuhan, berduka keluarga Paimin, keluarga Van Houten, dan saat ini keluarga Kelbulan dari sektor pelayanan 10. Engkau hiburkan dan kuatkan mereka ya Bapa, agar mereka boleh melihat dan meyakini bahwa apa yang Tuhan buat sesungguhnya baik adanya. Tuhan mampukan mereka memberikan penghiburan dan kekuatan daripada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, jemaat Tuhan yang mengucap syukur atas ketambahan usia dan usia perkawinan dalam rumah tangga kami, ataupun berkat-berkat Tuhan yang lain, kami boleh melihat tangan Tuhan sungguh luar biasa, tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Segala bentuk sukacita syukur jemaat-Mu Tuhan sempurnakan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam aktivitas kami, apa yang kami tekuni setiap hari. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh dimampukan untuk bekerja, beraktivitas dengan tanggung jawab. Memberkati anak-anak kami semua, memberkati cucu-cucu kami dalam pertumbuhan iman mereka, dalam studi mereka, dalam pendidikan. Mereka harus belajar secara daring sampai saat ini. Berikan anak-anak kami semangat untuk belajar. Kami yakin dan percaya masa depan anak-anak kami ada dalam tangan Tuhan. Segala bentuk apapun pergumulan jemaat Tuhan sampai saat ini, hanya Tuhan yang tahu. Ketika kami masing-masing berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kami kelegaan dan kelepasan, Tuhan sendengkan telinga-Mu mendengar seruan setiap jemaat-Mu. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, kami tetap berdoa buat pelayanan dalam jemaat kami. Semua yang berkaitan dengan pelayanan dalam minggu ini, kiranya boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, ketua majelis jemaat, pendeta-pendeta pendukung atau seasas, penatua dan diaken dari sektor 1 sampai 12, pengurus-pengurus pelkat, pegawai kantor gereja, kostor, security, cleaning service. Inilah kami Tuhan yang Engkau tempatkan untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kami semangat, kesehatan, dan kekuatan, sehingga kami tetap bersuka cita untuk menjalankan tugas panggilan dan pelayanan yang mulia ini. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, hamba-Mu juga mendoakan dan menyerahkan bagi kami semua yang sudah mengambil bahagian dalam ibadah keluarga malam hari ini. Pelayan liturgi, penatua dan diaken dari sektor pelayanan 3, organis Saudara Alvin Pamo, kantoria atau pemandu lagu Ibu Dr. Marla Makaleu, tim multimedia, tim Satgas yang ada, semua kami yang terlibat dalam pelayanan ini mempersiapkan segala fasilitas untuk kami pakai beribadah. Tuhan memberkati kami, pribadi keluarga kami masing-masing, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berada. Tuhan selalu hadirkan kami menjadi berkat bagi banyak orang melalui talenta yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
negeri kami yang tercinta ini masih dilanda masalah global, itulah masalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami tetap berdoa buat negeri kami yang tercinta ini. Berkati Bapak Presiden, semua lembaga-lembaga tertinggi negara yang ada di negara kami ini. Berikan mereka hikmat, kekuatan, dan kesehatan dalam mengembankan tugas kenegaraan, secara khusus dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Sehingga ya Tuhan, ada waktunya nanti Tuhan akan menghalau semuanya ini. Kami tetap berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati semua pemerintah kami, aparat TNI dan Polri, pemerintah Kota Makassar secara khusus, sehingga kami tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dari wabah ini. Kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melindungi dan membentengi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan malam hari ini, Engkau satu-satunya perlindungan kami, benteng kami yang teguh dan kokoh. Dengan wabah COVID-19 ini kami hanya bersandar kepada Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk peribadahan kami malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami tetap menyerahkan seantero kehidupan kami malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan akan memberkati kami dalam istirahat malam hari ini. Ini doa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ini doa permohonan kami, ini doa harapan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita, dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 52 ayat yang ke-11 yang mengatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengawali persembahan, kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 294 ayat yang pertama, "Beribu lidah patutlah."
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami ada sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami datang dan membawa persembahan kami yang asalnya juga daripada-Mu. Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya. Berkatilah gereja-Mu yang Engkau percayakan untuk mengolahnya. Doa kami, hikmat, dan Roh Kudus-Mu menaungi setiap pelayan yang dipercayakan untuk mengelolanya, sehingga dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Disilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Rabu 25 Agustus 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobo, pelayan liturgi, diaken dan penatua sektor pelayanan 3, organis Saudara Alvin Pamo, pemandu lagu Ibu Marla Makaleu, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini Tuhan memberkati. Ibadah keluarga via online, hari Rabu tanggal 1 September 2021, waktu pukul 19.00 hingga selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wagei, pelayan liturgi Penatua Alfonso Melkianus Pamo, dan Diaken Primantara Adi Putra Nanlohi. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring pada ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai: Troy Febri Rapar, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 11 GPIB Bahtera Kasih, dengan Maria Renha R. Beaniga Putri Tuan, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 2 GPIB Bahtera Kasih. Pastoral akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Agustus pukul 10 pagi. Diundang Majelis Jemaat Sektor 2, 11, dan orang tua maupun saksi hadir dalam pastoral. Nikah hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 9 pagi. Organis Ibu Destinia Walai Toala. Pemandu lagu Saudari Stefani Letadara dan Saudari Amelia Hatu. 2. Ibadah Pelkat. Ibadah pelayan Pelkat PAPT GPIB Mupel Sulselbara pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, waktu pukul 17.00 hingga selesai. Tempat secara luring, GPIB Bukit Saitun Makassar, Jalan Cendrawasih nomor 353, secara daring ataupun Zoom, dengan meeting ID 876-5574-2855, Paskot PAPT SSB. Untuk itu dimohon kehadiran pelayan Pelkat PAPT secara online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU online. GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, waktu pukul 9 pagi hingga selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi Pelkat PKLU, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara online pada ibadah tersebut.
2. Bidang Inforkom dan Litbang. Berita duka. Telah meninggal dunia yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 18:15 WITA di rumah Bapak Sukardi Paimin, usia 80 tahun. Yang kedua pada hari Senin tanggal 23 Agustus pukul 19:00 WITA di rumah Bapak Andre Konstantin van Houten, usia 62 tahun. Yang ketiga, hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 22:10 WITA di rumah Ibu Maria Kelbulan Tuban, usia 75 tahun. Majelis dan warga Jemaat GPIB Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan, memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Penyampaian ibadah hari Minggu secara luring disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah di Jemaat Bahtera Kasih sesuai pemberitahuan dari Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar nomor 149-JBK-KH-3-8-2021 dan berdasarkan surat edaran dari pemerintah Kota Makassar nomor 443-0-S-Edar-S-Angka-8-2021 maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan ibadah mulai tanggal 29 Agustus 2021 akan dilaksanakan secara luring ataupun onsite. Kedua, pendaftaran jemaat dibuka mulai hari Selasa hingga Sabtu pukul 12 siang melalui WA admin dengan nomor 0812 4845 0297. Yang ketiga, kuota tiap jam ibadah maksimal 30 orang. Yang keempat, pada saat datang ibadah, jemaat yang telah mendaftar wajib menunjukkan bukti vaksin minimal vaksin dosis pertama. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan, webinar Germasa GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 waktu pukul 15.00 hingga 17.00 WIB. Narasumber Pendeta David Arthur Hukom, yaitu Pendeta GPIB Jemaat Gamaliel Madiun. Tempat online via Zoom, di mana link Zoom akan disampaikan kemudian. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring pada kegiatan tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 25 Agustus 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait Ketua 5, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Terima kasih. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan bersama keluarga, sesama dan alam ciptaan Tuhan. Lakukanlah firman-Nya yang sudah kamu dengar. Gantungkanlah harapan dan masa depanmu hanya pada Tuhan yang menyejarah dalam kehidupan manusia dan akan terus melindungi perjalanan masa kini dan masa depanmu. Kita lakukan Kidung Jemaat 384, Allah Bapa melindungi.
Sidang jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Silakan duduk dan selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.